Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya dengan kondisi yang berlumuran darah, Xiaoyan akhirnya berhasil mengalahkan serta memenjarakan jiwa Tianxun ke dalam panji penekan jiwa. Setelah pembawa acara mengumumkan pemenangnya, Jinchang merasa tertekan karena dia harus menyerahkan budak Dewa Longbio kepada Zhonggu Daozi. Dia berupaya untuk mengelabui Zhonggu Daozi, namun usahanya berakhir dengan sia-sia. Setelah melihat Jinchang pergi, ada sedikit gejolak di mata Zhonggu yang tampak sangat tenang. Bagaimanapun perkataannya barusan sama saja dengan memprovokasi Jinchang Daozi. Tetapi seperti yang dipikirkannya, tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Dengan karakter Jinchang maka dia akan tetap berusaha mengambil budak dewanya. Hubungan antara Jinchang dan Longbio tidak dapat dianggap sederhana. Apalagi Longbio telah banyak membawa kemuliaan untuk Jinchang Daozi. Dia juga merasa di dalam hatinya bahwa Zhonggu bukanlah lawannya sama sekali. Meski pada tantangan ini dia gagal, namun di mata Jinchang kekuatan Zhonggu sendiri masih sangat lemah. Walaupun Zhonggu memiliki budak dewa yang kuat, namun budak dewa ini tidak diizinkan menyerang siapapun di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sehingga dia merasa bisa menekan Zhonggu di masa depan. Dengan cara ini, Jinchang masih memiliki kesempatan untuk membunuh Zhonggu dan mengambil kembali budak dewanya. Namun premisnya adalah Zhonggu harus meninggalkan alam dewa iblis abadi. Kalau tidak, maka dia akan gagal. Bagaimanapun dia tidak akan berani bertarung di alam dewa iblis abadi. Pada saat ini Jinchang yang telah kehilangan budak dewanya segera meninggalkan aula budak dewa Asura. Dan langsung menuju ke aula penukaran tanpa menoleh ke belakang. Zhonggu, kau telah berani melawanku, maka di masa depan kau pasti akan mati di tanganku. Ucap Jinchang bergumam dan menggertakkan giginya. Kali ini dia tidak hanya dikalahkan, namun Zhonggu juga tidak memberinya satu langkah pun yang membuatnya kehilangan muka. Setelah pertandingan ini, maka status Jinchang di alam dewa iblis abadi akan hancur. Tidak ada yang menduga pertandingan antara budak dewa Jinchang dan Zhonggu akan berakhir dengan kematian Kabadan Kaisar langkah ke-9. Dan ini mungkin akan menjadi pertandingan spektakuler yang terjadi di aula budak dewa Asura selama ribuan tahun. Saat Zhonggu berdiri dan berbicara dengan Jinchang, dia sudah melirik Xiaoyan dengan penuh rasa hormat. Bagaimanapun Xiaoyan telah membawa kemuliaan untuk dirinya. Dan penghinaan yang selama ini dialaminya akhirnya terbayarkan dengan penampilan Xiaoyan yang sangat mengejutkan. Walaupun Xiaoyan hanyalah budak dewa, namun karena kekuatannya yang mengerikan, sehingga banyak mata yang menatapnya dengan penuh rasa hormat. Saat berikutnya lukanya tampak mulai pulih sedikit demi sedikit, sehingga dia mampu berdiri dan pergi ke belakang aula budak dewa Asura untuk menerima hadiah kemenangan. Zhonggu Daozi, kali ini kau memenangkan pertandingan dan kau akan mendapatkan total 50.000 poin kontribusi. Ucap seseorang berkata dengan hormat dan Zhonggu mengangguk sedikit. Hanya dengan pertandingan seperti itu, maka nilai kontribusi yang besar akan mudah didapatkan dengan cepat. Saat berikutnya dia segera menyerahkan token perintah Daozinya kepada wanita itu. Namun saat ini dia tidak memiliki satu sen pun yang tersisa di tokennya. Sebelumnya Zhonggu Daozi telah mempertaruhkan semua sisa poin kontribusi. Dan itu bernilai 20.000 poin kontribusi. Oleh karena itu, selain mendapatkan 50.000 poin kontribusi, Zhonggu Daozi juga akan mendapatkan poin kontribusi dari kemenangan taruhan. Menurut pertandingan taruhan terakhir, maka Zhonggu bisa mendapatkan 300.000 poin kontribusi. Sehingga total poin kontribusi yang akan diberikan kepada Zhonggu adalah 350.000 poin kontribusi. Wanita itu berkata perlahan, dan saat berbicara, matanya juga bersinar cemerlang menatap Zhonggu Daozi. Selamat kepada Zhonggu Daozi. Aura budak dewa Asura sudah lama tidak melaksanakan pertandingan dengan pertandingan peluang seperti ini. Zhonggu tersenyum dan mengangguk sedikit, lalu menyimpan kembali token perintah Daozi di tangannya. Meskipun wajahnya sangat tenang saat ini, namun dia masih melihat ke arah token perintah Daozi yang hanya tersisa 35 poin kontribusi.
Segera Zonggu berdiri di depan Xiaoyan, Jin Dongming, dan Long Bio yang berada paling belakang. Kemudian meninggalkan aula budak dewa. Meskipun wajahnya sangat tenang saat ini, namun dia masih melihat ke arah token perintah Daoshi. Segera Zonggu berdiri di depan Xiaoyan, Jin Dongming, dan Long Bio yang berada paling belakang. Kemudian meninggalkan aula budak dewa Asura. Saat ini mereka baru saja meninggalkan aula utama. Dan pada awalnya aula budak dewa Asura dibangun di udara, tepatnya di sebuah pulau terapung. Sesaat setelah mereka meninggalkan aula budak dewa Asura, ada sesosok wanita cantik yang sepertinya sudah lama menunggu mereka. Kemunculan sosok cantik ini membuat hati Zonggu menegang. Dan hal ini hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu karena kekuatannya jauh melebihi kekuatan Xiaoyan saat ini. Selama itu masih di keabadian Kaisar walaupun sudah langkah ke-9, mungkin dia masih bisa memprediksinya. Namun wanita di depannya ini memancarkan aura yang sangat lembut dan kekuatannya hampir tersembunyi sepenuhnya. Sehingga dia merasa bahwa wanita ini sudah berada di keabadian para dewa. Wan Yuyan, ucap Zonggu menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Awalnya dia ingin menghindarinya, tetapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukannya. Terlebih lagi sebelumnya Yuyan muncul di sampingnya selama pertandingan. Dan Yuyan pasti sudah menunggunya di sini dari tadi. Zonggu menekan detak jantungnya yang semakin cepat karena dia khawatir identitas Xiaoyan akan terungkap. Tentu saja wanita yang di depannya tidak mudah dibodohi seperti para penganut Daoshi yang lainnya. Hahaha, selamat kepada Zonggu Daoshi karena secara tidak terduga dapat mengalahkan Cincang Daoshi, ucap Yuyan berkata dengan senyuman di wajahnya. Dan Yuyan sebenarnya memiliki lidah yang cukup bagus di alam dewa iblis abadi. Dan dia juga terkenal yang paling penyayang di antara para penguasa lainnya. Terima kasih Puan Yuyan, ini hanyalah sebuah keberuntungan, ucap Zonggu dengan cepat menyembunyikan kepanikan di hatinya. Lalu berkata sambil tersenyum, aku sedikit penasaran. Karena aku tidak pernah menangkap budak dewa yang memiliki tubuh keabadian. Dan bagaimana Zonggu Daoshi bisa melakukannya? Hal ini membuatku sangat penasaran dan sepertinya keberuntungan Zonggu Daoshi tampaknya sedikit lebih baik dariku, ucap Yuyan melanjutkan kata-katanya. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah Zonggu Daoshi langsung membeku. Dia merasa bahwa Yuyan sepertinya sudah menyadari sesuatu. Tubuh keabadian? Sebenarnya aku tidak begitu paham. Mungkin itu dikembangkan budak dewa ini setelah dia tertangkap, ucap Zonggu Daoshi terus berdalih. Tetapi kata-kata seperti ini hampir sulit dapat dipercaya. Jika Yuyan sudah menyadari sesuatu dan tidak peduli bagaimana Zonggu mencoba berdalih, maka itu sebenarnya tidak ada artinya. Pada saat ini mata Yuyan menjauh dari Zonggu namun beralih kepada Xiaoyan. Matanya sedikit bertabrakan dengan mata Xiaoyan. Kemudian Yuyan mengalihkan pandangannya lagi kepada Zonggu dan menatapnya tanpa henti. Begitukah? Zonggu Daoshi sungguh beruntung. Aku juga mendengar bahwa Zonggu Daoshi telah menukarkan hasil tangkapan dengan tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis di aula penukaran. Kami sebenarnya berada di sini untuk menyampaikan perintah Tuan Besar. Setiap mereka yang memiliki tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka semuanya akan pergi ke gerbang kuno, ucap Yuyan menjelaskannya secara singkat. Pada saat ini Yuyan tidak mengatakan apa-apa lagi dan benar-benar mengubah topik pembicaraan dan berhenti bertanya. Gerbang kuno, ucap Zonggu terkejut. Sebelumnya dia telah mendengar tetapi tidak pernah benar-benar berpikir bahwa dia akan memasukinya. Jika dia memasukinya dengan kekuatannya saat ini, maka dia pasti akan menjadi umpan meriam. Karena Zonggu telah menukarkan tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bukankah seharusnya kau sudah mengetahuinya? Ucap Yuyan mengangkat alisnya dan berbisik perlahan. Setelah mendengar kata-kata Yuyan, Zonggu langsung terdiam. Iya, tentu saja aku tahu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia akan membuat pengaturan seperti ini, ucap Zonggu berkata perlahan. Dia sebenarnya tahu akan konsekuensinya dan harus siap kapan saja. Saat ini Zonggu juga sangat waspada dan secara alami memahami petunjuk kata-kata dari Yuyan. Baguslah. Kalau begitu, dalam waktu dekat ini jangan pernah tinggalkan alam dewa iblis abadi.
Dan bersiaplah untuk pergi ke gerbang kuno kapan saja. Ucap Yuyan memandang Zonggu dan berkata dengan serius. Baik Puan Yuyan, ucap Zonggu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan mengepalkan tangannya. Yuyan mengangguk tanpa banyak bicara, tetapi dia segera mengikutinya. Yuyan juga sudah tampak tenang. Pada saat ini Yuyan yang sudah tampak tenang segera melewati Zonggu untuk mendekati Xiaoyan. Pikiran Zonggu menegang lagi dan dia lalu segera mendekat ke sisi Xiaoyan. Matanya yang indah bergerak dan tertuju kepada Xiaoyan lalu berkata perlahan. Apakah benar kau budak dewa? Ucap Yuyan berbicara perlahan di hadapan Xiaoyan. Mendengar Yuyan mengatakan ini, jantung Zonggu tiba-tiba naik ke tenggorokannya dan dia sangat gugup. Sehingga dia berkeringat dingin, dia tidak tahu apa maksud Yuyan. Tetapi Xiaoyan masih terlihat tenang. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Yuyan. Saat berikutnya Yuyan segera tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan terus bergerak maju. Yuyan tidak menyelesaikan kata-katanya dan Zonggu hanya menatap Yuyan yang sedang berjalan pergi. Zonggu, apakah dia ada di sini selama pertempuran tadi? Setelah Yuyan pergi, Xiaoyan baru bertanya kepada Zonggu. Tuan, pada awalnya dia tidak berada di sini. Namun entah bagaimana dia tiba-tiba muncul di sampingku. Meskipun dia tidak datang, pada prinsipnya dia akan tetap ada di sini. Ucap Zonggu mengangguk dan menjawabnya dengan nada suara yang tidak berdaya. Apa statusnya di alam dewa iblis abadi? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Tuan, dia adalah salah satu penguasa di alam dewa iblis abadi. Dia juga merupakan salah satu orang terkuat di alam dewa iblis ini. Kekuatannya dikabarkan berada di keabadian para dewa. Jika Puan Yuyan tidak mengambil tindakan untuk melindungi perisai emas saat pertarungan senior, mungkin itu tidak akan mampu menopangnya dan pasti akan runtuh. Ucap Zonggu menjelaskan. Pada saat ini Xiaoyan merenung setelah mendengar kata-kata itu dan tidak bertanya lagi. Tentu saja kemunculan Yuyan menurut Xiaoyan sedikit aneh. Mungkinkah dia melihatku menggunakan pil pemecah racun Tianling? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Reaksinya sangat aneh dan percakapannya dengan Zonggu juga sangat aneh. Dia jelas tahu bahwa segel budakku adalah palsu. Tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Ini tidak masuk akal. Kecuali dia memang sengaja untuk membiarkannya. Tetapi seharusnya dia tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya dengan sengaja. Pasti ada alasan lainnya. Atau mungkinkah dia adalah sosok Yulan nomor 4? Ucap Xiaoyan yang tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Jika sosok nomor 4 adalah sosok yang kuat di dunia kuno dewa abadi dan iblis, maka kemungkinan ini akan sangat tinggi. Tidak peduli apakah dia benar nomor 4 atau bukan, saat ini Xiaoyan tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sosok wanita yang berada di loket hadiah sebelumnya menemui Zonggu lagi dan memberikannya poin kontribusi kemenangannya. Dengan memenangkan 350.000 poin kontribusi, Xiaoyan berencana pergi ke aula penukaran. Sebelumnya hati Xiaoyan bergejolak, karena Tianxun bisa ditebus oleh Jinchang dengan poin kontribusinya. Tentu saja hal ini memungkinkan Raja Roh Ningyao juga bisa ditebus. Jika Xiaoyan bisa mengendalikannya dengan segel budak dewa, maka dia bisa menjadikan Ningyao seperti binatang yang dikurung. Pada saat ini luka di tubuh Xiaoyan juga tampak berangsur-angsur pulih. Dan dia segera memberitahu Zonggu tentang gagasan tersebut. Saat berikutnya keempat sosok itu menuju aula penukaran di bawah kepemimpinan Zonggu Daozi. Pertandingan sebelumnya sangat spektakuler. Sehingga nama Zonggu yang menduduki peringkat pertama pada pilar batu setinggi 100 kaki di aula penukaran menjadi lebih terkenal di alam dewa iblis abadi. Sebelumnya tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan mereka bersikap seperti tidak mengenalnya ketika dia sedang berjalan di alam dewa iblis abadi. Namun sekarang, ketika Zonggu keluar dari aula budak dewa Asura, pemandangan yang dia lihat berubah 180 derajat. Tampak semua orang mengepalkan dan mengangkat tangan mereka dengan hormat. Perasaan ini langsung membuatnya seolah-olah menjadi eksistensi di atas awan. Tetapi Zonggu mengerti bahwa sebenarnya semua ini dipersembahkan oleh mereka untuk Xiaoyan. Dan bukanlah untuk dirinya. Dia juga memahami bahwa dia memang telah menjadi keabadian kaisar. Namun kekuatannya masih cukup lemah. Apalagi jika dibandingkan dengan Xiaoyan,
Zonggu merasa lebih banyak tekanan dari sikap Santi Xiaoyan. Zonggu merasakan lebih banyak tekanan dari sikap Santi Xiaoyan, sehingga membuat Zonggu merasa sangat iri padanya. Namun Zonggu segera menghilangkan pikiran negatif pada dirinya. Ketika mereka tiba di wilayah aula penukaran, ada banyak orang yang memperhatikannya. Dan saat mereka memasuki halaman, seketika itu menimbulkan keributan di sekitarnya. Pada saat ini sesampainya di depan gerbang, Zonggu melihat sosok Jinchang lagi. Dia sepertinya ingin memasuki aula penukaran tetapi dihentikan oleh penjaga. Dengan penuh rasa hormat, Jinchang meletakkan tangannya di belakang punggungnya seperti yang selalu dia lakukan. Jinchang Daozi, Puan Yuyan telah memerintahkanmu untuk tidak memasuki aula penukaran untuk saat ini. Jadi jangan mempersulitku. Ucap penjaga itu berkata dengan nada yang tegas. Mendengar kata-kata ini, Jinchang menunjukkan kepahitan dan wajahnya berubah pucat. Saat ini dia ingin memasuki aula penukaran untuk mendapatkan budak dewa lainnya. Setelah kematian budak dewa Tianxun dan penyerahan Long Biao, sekarang kekuatan budak dewa di tangannya telah sangat berkurang. Dan dia harus segera mencari penggantinya. Dengan kedatangan Zonggu Daozi, Jinchang segera menoleh dan menatap Zonggu yang seperti berada di atas langit. Jinchang semakin marah melihatnya dan menggertakkan giginya. Mata Zonggu juga tertuju pada Jinchang. Tetapi setelah berhenti sejenak, dia segera meninggalkannya. Perlakuan para penjaga terhadap Zonggu sangat berbeda dengan perlakuan mereka terhadap Jinchang Daozi. Saat dia mendarat, tampak seorang pelayan dari aula penukaran maju ke depan dengan hormat. Zonggu Daozi, setelah pertempuran hari ini, Zonggu Daozi pasti akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan Daozi. Ucap pelayan itu berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tidak memperhatikan Jinchang yang berada di samping Zonggu Daozi. Aku tidak ingin menjadi yang pertama jika pada akhirnya aku tidak bisa memasuki aula penukaran. Ucap Zonggu berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis. Tetapi nada suaranya terdengar keras sehingga Jinchang bisa mendengarkannya. Saat ini wajah Jinchang menjadi semakin pucat ketika mendengar kata-kata Zonggu. Selain kalah pada pertandingan di aula budak dewa Asura, dia juga mengalami perubahan perlakuan yang menyebabkannya menjadi depresi. Kata-kata Zonggu tidak diragukan lagi sangat mematikan dan menyayat hatinya. Sial, Zonggu Daozi, kau mencari kematian, ucap Jinchang. Pada saat ini mukanya juga tampak memerah dengan tatapan yang tajam. Dan sepertinya dia sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Meskipun dia berteriak dengan tajam, namun Zonggu sudah memasuki aula penukaran. Menghadapi provokasi Jinchang Daozi, Zonggu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang bingung. Apakah kalian mendengar seseorang berteriak? Setelah mengatakannya, Zonggu lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke dalam aula penukaran. Dia sepertinya menginginkan Jinchang merasakan rasa malu yang dia derita sebelumnya. Sehingga sekarang, Zonggu tidak menunjukkan belas kasihannya. Pada akhirnya Jinchang menahan amarahnya dan menyadari bahwa marah tidak akan membantunya sekarang. Jika aku benar-benar mengambil tindakan di sini, maka bukan saja aku tidak akan bisa membunuh Zonggu Daozi, tetapi tindakan itu dapat menyebabkanku mendapatkan hukuman dari penguasa. Dan bahkan mungkin aku juga akan kehilangan nyawa dalam sekejap. Ucap Jinchang menatap punggung Zonggu Daozi. Dan niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya aula penukaran masih menolak untuk membiarkannya masuk. Jadi dia hanya bisa melambaikan lengan jubahnya dan berjalan perlahan pergi. Dan pada saat ini di aula penukaran, mata Xiaoyan langsung tertuju pada pilar batu yang berisi daftar budak dewa. Namun dia tidak melihat ada nama Ningyao di pilar batu setinggi 100 kaki. Kekuatan budak dewa teratas yang ada di pilar batu itu hanyalah langkah keempat. Jelas Xiaoyan berencana menembus budak dewa Ningyao dengan poin kontribusinya. Namun dia tidak menemukan nama Ningyao lagi. Tentu saja sebagian dari Daozi menembus budak dewa untuk digunakan menantang Daozi lainnya di aula budak dewa Asura. Tempat ini sudah seperti arena gladiator yang digunakan orang-orang di alam dewa iblis abadi untuk bersenang-senang. Tindakan kejam seperti ini sebenarnya sengaja dilakukan oleh dunia kuno dewa abadi dan iblis di dunia yang kacau ini. Sehingga membuat orang semakin bersemangat dan berkeinginan akan kekuatan menjadi lebih besar. Inilah arti sebenarnya dari keberadaan aula budak dewa Asura.
Saat tidak melihat nama Ningyao di pilar batu, Xiaoyan tampak sedikit kecewa. Meskipun Xiaoyan membunuh Tianxun, namun dia telah menggunakan banyak metode sehingga Xiaoyan harus membayar harga yang mahal dengan kehilangan domain dewa abadinya. Ningyao yang mahir menggunakan racun membuat Xiaoyan merasakan ketakutan. Apalagi Ningyao merupakan seorang ahli racun yang lebih berbahaya dibandingkan Tianxun. Tentu saja racun yang digunakannya akan lebih ganas dari milik Tianxun. Meskipun saat ini Xiaoyan telah menelan pil pemecah racun Tianling, namun masih ada racun yang tersisa di tubuhnya. Dan dia hanya bisa menunggu kekuatan jantung api di tubuhnya normal kembali. Sangat jelas terlihat bahwa meskipun tubuh keabadian itu kuat, namun kelemahannya adalah racun. Dalam situasi ini, maka dia mungkin akan kesulitan untuk mengalahkan Ningyao dan untuk membersihkan. Dalam situasi ini, maka dia mungkin akan kesulitan untuk mengalahkan Ningyao. Dan untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan Ningyao di masa depan, maka Xiaoyan harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu Xiaoyan bertekad di dalam hatinya untuk segera mencari cara meningkatkan kekuatannya. Dan mulai memperhatikan beberapa tulisan di pilar batu. Setelah mengalihkan pandangannya dari pilar batu ini, Xiaoyan tiba-tiba melihat ke arah pilar batu lainnya yang bertuliskan dengan pil keberuntungan. Apakah pil ini benar-benar efektif? Ucap Xiaoyan menatapnya dengan tajam dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk bertanya kepada Zonggu. Tentu saja, tetapi itu juga tergantung pada individu yang digabungkan dengan ciptaan untuk menelan pil ini. Dan itu berguna untuk memaksimalkan efeknya. Ucap Zonggu segera menjawab Xiaoyan. Zonggu, segera tukarkan poin kontribusi dengan 10 pil keberuntungan khusus. Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk mengatakannya. Dan Zonggu tampak sedikit mengangguk. Segera Zonggu memberitahu pelayan di sampingnya dan dia dengan cepat mengambilkan pil keberuntungan khusus untuk Zonggu. Dalam sekejap 200.000 poin kontribusinya langsung berkurang dari token perintah dausinya. Melihat berkurangnya poin kontribusi, Zonggu hanya menahan senyuman pahit. Bagaimanapun dia tidak bisa menolak permintaan Xiaoyan. Karena semua poin kontribusi ini didapatkan dengan kekuatan Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Jumpa.